A few moments later. Halo guys, balik lagi bersama Alur Komika. Jadi untuk Alur Komika kali ini kita bakal ngelanjutin Scene The Red Moon Average. Kemarin kita baru sampai ke part ke-8-nya. Sekarang kita bakal ngelanjutin untuk part ke-9-nya. Sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe dan like juga, kalian bisa subscribe dan like sebanyak mungkin di channelnya Alur Komika, biar gue lebih semangat lagi upload videonya. Oke, langsung saja ke videonya sekuy. Cerita diperlihatkan dengan bulan merah. Diperlihatkan dengan Luxin dan adiknya. Gimana bekas lukamu? Apa masih sakit? Ucap adik kecil Luxin sambil memeluk Luxin. Luxin pun terdiam. Kakak itu selalu bodoh, sambil menangis. Saat orang lain menyakitiku, hanya kakak yang melindungiku, ucap adik kecil Luxin. Luxin pun terdiam. Adik, tidak kamu tahu kalau aku berbeda dari sebelumnya, ucap Luxin. Aku dapat pekerjaan baru dan uang juga. Bahkan jika aku tidak bisa memberimu mainan, aku bisa memberimu yang lain. Beli sebanyak yang kamu inginkan, beli apapun yang kamu inginkan, oke? Ucap Luxin. Adik Luxin pun terdiam. Hehehe, sambil tersenyum gembira. Scene diperlihatkan ke pasar. Luxin dan adiknya pun berbelanja beberapa mainan di sana. Luxin dan adiknya pun membeli banyak mainan dari pasar tersebut. Hei, lihat itu. Pria itu terlihat aneh kan? Kenapa dia nggak pakai baju dengan benar? Apa dia seorang eksibisionis? Ucap warga-warga di sana. Gimana bisa seorang pria beli banyak mainan dan terus bicara sendiri? Ucap warga di sana. Luxin dan adiknya pun melirik ke belakang dan meledek ibu-ibu tersebut. Lihat dia mengejekku, anak muda zaman sekarang memang sangat kurang ajar, ucap kedua orang tua tersebut. Luxin dan adiknya pun berada di tepi jembatan. Mereka mengobrol di sana. Adik Luxin pun merobek dan mencakar-cakar mainan yang baru saja dibeli oleh Luxin tersebut. Ini menyenangkan, ini sangat menyenangkan. Ada begitu banyak mainan, ucap adik Luxin. Luxin pun terdiam sambil menatap adiknya. Kakak, aku sangat senang. Lalu apa kamu akan meminjamkan kekuatanmu? Ucap Luxin. Kakak yang bodoh, bukankah kamu tahu kalau kamu bisa menggunakan kekuatanku dengan paksa? Ucap adik kecil Luxin. Aku tahu itu, tapi adikku, aku tetap butuh izinmu, ucap Luxin. Adik Luxin pun terharu dan tersenyum. Kakak, aku akan selalu bersamamu saat kau butuh aku, ucap adik kecil Luxin. Oke, tapi kamu merobek bajuku. Gimana aku bisa pergi kerja besok? Kakak jahit saja sendiri. Berdasarkan datanya, sejak panti asuhan Bulan Merah berdiri kembali, Luxin selalu menandainya. Sepertinya karena dia juga yatim, jadi dia bersimpati pada anak-anak ini. Namun pemimpin tim Chen bagaimana menandu target ke dalam tim aksi? Anda harus berhati-hati. Anda yakin melakukan ini? Tentu saja aku yakin pada keputusanku. Kolonel Chen, apa ini tidak sedikit ceroboh? Paling tidak dia harus dibawa ke kota utama untuk ujian akhir, untuk menentukan resiko kehilangan kendali. Baiklah, saat aku kembali, aku akan melapor pada Profesor Bai sendirian, ucap cewek tersebut. Sekelompok orang yang selalu memutuskan segalanya di atas kertas sebelum menentukan kestabilannya. Bagaimana bisa dibawa ke kota utama dengan tergesa-gesa? Setelah banyak pembicaraan, aku sudah memberitahumu kalau orang itu menderita skizofrenia. Sekarang, setelah dia terrekrut, mereka mempertanyakan keputusanku, ucap cewek tersebut. Dia pun mengerem mobilnya di tengah jalan. Dalam insiden kafe, Luxin hanya menunjukkan kontrol tubuh yang akurat, tapi tidak dengan kekuatan spiritual yang sebelumnya dipantau. Jika dia terlihat tidak terampil, dia pasti menyembunyikan. Jika catatan yang di stasiun kereta bawah tanah yang diambil di sini ditunjukkan kepada mereka yang berada di kelompok pemantauan. Aku menjamin bahwa penilaian resiko Luxin akan melebihi 80%, tidak bahkan mencapai 90%, ucap cewek tersebut. Ketika mencapai 90%,
Dai berpotensi untuk membersihkan kapan saja. Perusahaan pertambangan, institusi teknologi, kesatria alam liar, dan monster spiritual yang bersembunyi di antara kerumunan orang banyak. Tembok tinggi tidak akan bertahan lama, ucap cewek tersebut. Masalah yang dihadapi Kinggang sekarang bukanlah siapa yang harus dipilih, tapi kita tidak punya pilihan lain, ucap cewek tersebut. Hanya orang gila yang bisa melawan monster. Keesokan paginya diperlihatkan dengan Luxin yang sedang makan bersama keluarganya. Xiaolu, kamu akan pergi bekerja pagi ini kan? Apa kamu siap? Aku siap, ucap Luxin. Beruang kecil ini, ayo makan, ucap adik kecil Luxin. Xiaolu benar-benar dewasa karena kamu akan pergi untuk bekerja keras. Makanlah yang banyak, ucap ibu Luxin. Ibu juga punya hadiah untukmu setelah makan. Hah? Hadiah? Itu disiapkan spesial untuk pekerjaan barumu, ucap ibu Luxin. Sialan, ini sampah. Bapak Luxin pun datang menghampiri mereka yang sedang makan. Sialan, ini sampah. Setelah aku tahu itu digunakan oleh orang lain, aku bergegas ke sini, ucap Bapak Luxin. Kamu tak berguna. Kamu bahkan tidak tahu kalau kamu ditipu. Apa yang akan kukatakan? Bunuh mereka semua, ucap Bapak Luxin. Oke guys, jadi untuk part ke-9-nya sampai di sini dulu guys ya. Jadi kita bakal lanjut lagi nanti ke part 10-nya. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe channelnya Alur Komika ini biar kalian tahu kelanjutan dari Shin the Red Moon Avaret ini. Buat kalian yang suka juga jangan lupa di like sebanyak mungkin biar gue lebih semangat lagi upload videonya. Oke, saya Alur Komika cabut dulu guys. Bye bye.